harta yang dimakan akan jadi kotoran. Harta yang ditinggalkan akan jadi rebutan dan warisan. Harta yang disedekahkan, insya Allah akan jadi tabungan yang paling abadi di surga nanti. Dikenal sebagai seorang mualaf yang dermawan dan seorang pengusaha sukses. Salah satu kegiatan sosial yang sering ia lakukan adalah membuka warung pojok halal, di mana ia menjual satu bungkus nasi kuning seharga Rp3.000 untuk masyarakat duafa. Namun, bagi yang tidak mampu, ia berikan secara gratis. Keinginannya adalah mendirikan 1000 masjid. Inilah Yusuf Hamka. Muhammad Yusuf Hamka, pria keturunan Tionghoa asal Samarinda, Kalimantan Timur, yang lahir 64 tahun lalu di Jalan Krekot Bunder, Jakarta Pusat. Kini dikenal sebagai bos jalan tol yang dermawan. Sifatnya yang dermawan dan rendah hati banyak diulas media cetak, televisi, bahkan media sosial. Halo, Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, silakan. Ya, tadi saya sempat sholat Jumat di masjid ini. Sepintas arsitekturnya mirip seperti Babah Alun yang di kolong tol Tanjung Priok ya? Ya, betul. Nah, kalau kita lihat kan dari Masjid Babah Alun itu ada akulturasi dari desain Tiongkok. Tiongkok, Betawi, dan Arab, dan Indonesia. Apakah ada pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh Pak Yusuf melalui masjid tersebut? Pesan-pesannya adalah saya ingin menyebarkan syiar Islam kepada teman-teman Tionghoa khususnya. Okay. Ya. Terus saya juga kepengen ini jadi tujuan wisata. Iya, pesannya bahwa di Tiongkok sendiri Islam masuk duluan sebelum masuk ke Indonesia. Justru yang membawa Islam masuk ke pesisir pantai utara adalah panglima besarnya Cina, yaitu Muhammad Cheng Ho. Jadi kalau kita buat seperti ini bukan bentuk Cinanisasi, tetapi bentuk keberagaman. Alhamdulillah, ini masjid yang ketiga, di Sentul masjid yang keempat. Jadi semuanya makmur. Ketiga dan Bapak sudah mendirikan 4 masjid. 4 masjid. Insya Allah tahun ini 10 kita lengkapin. Amin. Pria yang penampilannya kontras dengan profesinya sebagai pengusaha sukses, dikenal sebagai sosok inklusivisme, yakni memandang semua orang, merangkul, menghargai, memberikan perhatian tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Sahabat Daai, sebelum kita lanjut lagi ngobrol dengan Pak Yusuf, saya ingin menginformasikan bahwa saya dan Pak Yusuf sudah melakukan tes swab dan hasil kami negatif, maka kami izin untuk membuka masker ya. Ya. Nah, bicara tentang ketertarikan Pak Yusuf dalam memahami agama Islam, itu awal mula ceritanya bagaimana Pak? Dari usia berapa? Oh, saya dari muda, teman saya di kampung namanya anak jalanan, anak kampung, teman saya, komunitas saya lebih banyak orang-orang Islam. Pak Jadi Yusuf seorang anak jalanan dulu. Anak jalanan saya. Oke. Jadi saya tinggal di Krekot Bunder di Pasar Baru. Saya memang sudah tidak asing lagi terhadap Islam, tetapi kemudian saya waktu itu dapat hidayah waktu saya umur 81 itu. 81 saya melihat satu majalah
bahwa ada orang masuk Islam di Al-Azhar, sehingga saya cari ke Al-Azhar. Islam itu agama yang mengatur kedamaian, agama yang sejuk. Kalau nggak sejuk, masa saya mau masuk Islam? Iya kan, makanya sekarang akhirnya 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung saya. Mungkin sahabat Dae di rumah pernah lihat ada foto Pak Yusuf Hamka di setiap gardu pintu tol, ya Pak ya. Salah satunya dari tol Desari ini, kemudian yang kedua adalah tol di sekitar Ancol. Nah, Pak Yusuf Hamka sendiri mendapatkan nama Yusuf Hamka itu bagaimana Pak ceritanya? Nama saya sebenarnya Alun Yosef dulunya. Kemudian saya diislamkan oleh almarhum Buya Hamka. Waktu diislamkan dengan almarhum Buya Hamka, saya dikasih nama Muhammad Yusuf. 3 bulan setelah itu, Buya Hamka memanggil saya lalu mengangkat sebagai anak ideologisnya saya. Kemudian nama saya diganti menjadi Muhammad Yusuf Hamka. Beliau yang kasih nama untuk dipakai nama Hamka di belakang. Dan waktu beliau mengangkat anak secara ideologis itu, beliau meminta kepada saya menyebarkan syiar Islam terutama di kalangan teman-teman keturunan Tionghoa. Dan dia bilang Islam itu adalah agama leluhur orang Tionghoa. Jadi ajak teman-teman Tionghoa kembali ke agama leluhur mereka. Karena dulu komunisme masuk, agama Islam diberangus. Makanya ada hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi mereka percaya bahwa Rasulullah pernah ke negeri Cina. Makanya negeri Cina itu disebarkan oleh Rasulullah atau sahabatnya, mungkin agama Islam di sana duluan sebelum ke sini. Jadi saya harus mengembalikan itu. Gitu. Memang benar ya, di dalam ayat Al-Quran itu ada satu negara yang dikutip adalah negara hanya Cina. Hanya Cina, sahabat Dae. Ada nggak pesan dari almarhum Buya Hamka yang menjadi pegangan Pak Yusuf hingga sampai sekarang? Waktu beliau masih bersama saya bilang, Buya, saya orang Tionghoa, saya masuk Islam bagaimana nanti ini, aneh nggak? Buya bilang begini, Islam rahmatan lil alamin, tidak membeda-bedakan ras. Oleh sebab itu, orang kalau sudah Islam sesama Muslim adalah bersaudara. Dan kemudian orang yang cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Jadi dia tanya, kamu ngaku warga negara Indonesia, tanah air kamu apa? Indonesia, ya sudah. Jadi nggak usah dibeda-bedain. Kalau sudah cinta tanah air, apalagi dia Muslim, udah nggak ada istilah keturunan lagi. Semua sudah jadi satu. We are Indonesian tanpa embel-embel lagi gitu. Nah, terus beliau pesan lagi terakhir. Dia kasih wejangan yang paling bagus. Harta yang dimakan akan jadi kotoran. Harta yang ditinggalkan akan jadi rebutan dan warisan. Harta yang disedekahkan, insya Allah akan jadi tabungan yang paling abadi di surga nanti. Waktu saya masuk Islam itu ya, teman-teman saya komunitas Tionghoa itu mengucilkan saya. Ya, tapi akhirnya Allah berkehendak lain, mungkin kun fayakun saya dikasih lebih makmur dari mereka-mereka yang mengucilkan saya. Akhirnya sekarang mereka bilang, benar juga ya, masuk Islam ternyata banyak berkahnya gitu. Ya paling nggak berkahnya kan, saya banyak teman, banyak saudara, itu aja kan. Dan Islam mengajarkan saya kesederhanaan dan kebersamaan. Kalau saya lihat Pak Yusuf ini kan terkenal sebagai seorang mualaf yang dermawan. Kemudian dengan caranya unik mengharumkan nama Islam. Apa tujuan dari Pak Yusuf melakukan itu semua? Ya, sebagai umat Islam saya punya kewajiban untuk bersyukur kepada Tuhan saya dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan saya atas nikmat dan karunia yang diberikan selama ini. Oleh sebab itu, saya berasa nikmat dengan saya menjadi Muslim. Nikmatnya saya sudah rasakan. Nah, selanjutnya saya ingin berbagi. Pesan terakhir untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk generasi muda, agar bisa mengikuti dalam syariat, kita berbuat baik, itu apa Pak dari Pak Yusuf sendiri? Pokoknya siapapun yang mengaku dia orang beragama, misalnya orang Islam,
dia harus mempunyai perilaku Islami. Orang Kristen, dia harus punya perilaku Kristiani. Itu aja yang paling penting. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga dari hasil perbincangan kita ini bisa mendapatkan pencerahan juga buat sahabat dai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Dari Pak Yusuf Hamka, kita dapat mengambil pelajaran, siapapun yang cinta tanah air, apapun agamanya, kita adalah Indonesia.